Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Raju Astania Basirah dan teman saya Elvandira Khalifa Gibran, Muhammad Rapli Pasha, Muhammad Zahran, dan yang terakhir adalah Muhammad Zia. Di sini ada histori dari MNC Land. MNC Land berdiri pada tanggal 11 Juni 1990 di Jakarta dengan nama awal PT Krida Perdana Indah Graha. Kemudian berubah menjadi PT Global Land Development pada tanggal 27 September tahun 2007 sebelum akhirnya menjadi PT MNC Land pada tanggal 11 Juni tahun 2012. PT MNC Land bergerak dalam pengembangan, pembangunan, dan akuisisi properti dan kawasan wisata terpadu serta dalam jasa properti. Saat ini, perseroan mengoperasikan sejumlah properti komersial di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Telah telah tercatat publik di Bursa Efek Jakarta dengan kode KPIG sejak pada tanggal 30 Maret tahun 2000. Lalu di sini ada proyek PT Mensilen. Sepanjang tahun 2023, melalui RUPS, Dewan Komisaris menilai dalam hal penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau GCG, prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran atau dikenal dengan tarif dapat diimplementasikan dengan baik di semua aspek. Yang pertama ada pembangunan proyek unggulan KEK MNC Lindo City terus menunjukkan kemajuan sesuai dengan rencana bisnis perseroan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 1 Maret tahun 2023 dan juga Lido Music dan Arts Center dengan penyelenggaraan konser perdana Lemak Musik Floral Fest tahun 2023 pada tanggal 8 hingga 9 September 2023. Lalu ada Royal Guest House yang telah dioperasikan untuk penyelenggarakan berbagai acara meeting, insentif, convention, dan exhibition di Park Hyatt Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafli. Nah, di sini ada strategi yang dipilih dari kelompok kami untuk rekomendasinya. Yang pertama ada dari strategi QSPM ini ada pengembangan atraksi dan experience baru pada taman hiburan dan resor. Yang kedua itu ada integrasi properti berkelanjutan atau green development yang mengusung environmental ethics. Dan yang terakhir ada pengembangan konsep hunian tematik pada dalam art dan smart teknologi. Next. Nah, selanjutnya itu ada visi misi dari kami. Yang pertama adalah menciptakan komunitas berkelas dunia dan menjadi pelopor gaya hidup yang berkualitas serta mengusung environmental ethics. Yang kedua itu ada misinya. Misinya itu di sini mengembangkan proyek unggulan yang inovatif dan menerapkan standar kelas dunia untuk menciptakan pengalaman pelanggan terbaik dan keuntungan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Next. Nah, di sini ada kekuatan atau strength dari rekomendasi strategi QSPM tadi yang ada beberapa contoh kekuatannya. Di sini yang pertama itu dari posisi keuangan PT MNC Land sendiri yang kuat karena profitnya adalah 345,1 miliar. Yang kedua itu adalah reputasi dan portofolio properti yang ada dan juga land banknya yang luas. Yang ketiga itu ada potensi peningkatan nilai aset dan jangka panjang. Next. Karena kan memang di tempat-tempat apa namanya rekreasi itu kan banyak kan yang nah ini kan yang apa yang ocean yang web tuh banyak banget gitu kan makanya gak mau makanya kan Next. mudah-mudahan nanti ya Mbak, mudah-mudahan jawaban Mbak beda sama jawaban yang orang Wah, JSPM. next, Wak. Ya, ditunggu kabarnya ya. Bentar bermasalah. Next, Wak. Kalau mau strategi yang pertama itu adalah tinggi dibanding dengan pembangunan konvensional lainnya. Yang kedua, ada tantangan adopsi teknologi pada segmen pasarnya. Yang ketiga adalah risiko teknologi usang.
tanpa rencana pembaruan. Dan yang terakhir adalah perubahan preferensi pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di selanjutnya di sini ada internal external matrix. Posisi MNC Land TBK itu sendiri ada di posisi 5, yakni dengan skor EFE 2,87 dan IFE 2,62. PT MNC Land menempatkan posisi pada nomor 5. Untuk strateginya ada strategi hold and maintain. Untuk strategi implementer itu sendiri ada penetrasi pasar. Yang pertama memperkuat pemasaran promosi dan yang kedua memperluas jaringan distribusi dan pemasaran melalui kemitraan. Lalu untuk pengembangan pada produk yaitu strategi kedua meningkatkan kualitas dan fasilitas proyek-proyek yang sudah ada dan mengembangkan produk properti dengan konsep yang lebih inovatif. Next. Lalu selanjutnya ada materi L. berempat elemen. Yang pertama star, yang kedua case cow, yang ketiga question mark, dan dog. Untuk startnya melakukan investasi agresif untuk meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar, terus berinovasi pada proyek baru dan pertumbuhan pasar plus 15 dan pangsa pasar plus 12. Lalu untuk cash cow-nya mengoptimalkan arus kas dan mempertahankan pangsa pasar dan dengan pertumbuhan pasar min 5 dan pangsa pasar plus 10. Untuk question marks-nya, analisis mendalam menentukan potensi pertumbuhan ekonomi, pertimbangan untuk melepas proyek potensi pertumbuhan rendah, dan dengan pertumbuhan pasar plus 10 dan pangsa pasar min 10. Lalu untuk DOGS yang terakhir, peningkatan efisiensi dan pemasaran, dan pertumbuhan pasar rendah min 15 dan pangsa pasar min 12. Lalu selanjutnya ada strategi KSPM yang telah kami buat. Untuk strategi KSPM itu sendiri berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami analisis, PT MNC Land TBK menempati alternatif strategi product development dengan extra score 3,35 yang paling besar di antara market penetration dan market development, dan internal score 3,4 ya yang paling besar juga di antara ketiganya, dan total KSPM skornya 6,75. Selanjutnya yang terakhir ada program D to implementation. Untuk program yang dibutuhkan ini kita membuat rencana 2 sampai 3 tahun ke depan. Yang pertama kampanye experience at MNC Land sekitar 2 bulan sebelum launching. Yang kedua perekrutan dan pelatihan staf baru untuk wahana baru dan sustainable culture serta kolaborasi dengan desainer dan teknologi. Yang ketiga brand ekoluxury dan kampanye digital, edukasi green living dan sertifikasi properti hijau Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 itu sendiri artinya kuartal 1 dan kuartal 2. Yang keempat, workshop lingkungan untuk semua manajer operasional dalam 3 bulan. Yang kelima, pengembangan aplikasi tour VR dan AR untuk 3 konsep tematik dalam 2 bulan. Dan yang keenam, alokasi 15% R&D, properti ke teknologi, green bond atau ESG investment, serta pengucuran 20% dari kas untuk wahana baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zahran. Di sini ada balance scorecard. Di yang pertama itu ada area of objective. Dibagi menjadi 3, ada customer, ada manager, dan ada eh, operational operation. Yang customer itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peningkatan kepuasan pengunjung terhadap atraksi, experience, dan konsep hunian utama. Kepuasan pelanggan CSI lebih dari 4,5 atau 5,0 dengan tingkat retensi lebih dari 80%. Ini ada time expectation-nya ada tahunan dan primary responsibility-nya divisi pemasaran dan operasional divisi pengembangan produk. Dari manajernya, yang pertama itu ada peningkatan kompetensi karyawan dalam pengembangan atraksi dan pengalaman grand development dalam dan smart technology. Itu ada jumlah jam pelatihan per karyawan, rasio karyawan tersertifikasi, dan juga ada pertahunan, dan yang intinya ada divisi HRD. Terus yang terakhir ada operation atau proses, peningkatkan efisiensi dan kualitas operasional dalam pengelola atraksi, experience, dan kawasan hunian tematik melalui digitalisasi dan penerapan prinsip grand development. Dan terakhir ada finance-nya. Yang pertama ada ROI, Return of
investment, laba bersih dibagi total aset dan dikali 100%. Dan hasilnya itu ada 1,84%. Ini tuh menunjukkan bahwa untuk setiap 1 juta yang diinvestasikan dalam aset dan proyek perusahaan hanya 18.400 yang kembali dalam bentuk laba bersih. Terus selanjutnya yang pertama ada peningkatan efisiensi dalam investasi yang semakin tinggi minimal 4%. Yang kedua ada optimalisasi utilisasi aset perusahaan untuk meningkatkan ROI dari 1,84% menjadi minimal 3% melalui peningkatan pendapatan operasional kawasan tematik sebesar lebih dari 15%. Dan ininya ada tahunan dan yang terakhir ada setiap divisi. Next. Terus selanjutnya ada Key Performance Index atau KPI. Di sini ada 5 KPI. Yang pertama ada tingkat penjualan unit hunian tematik. Yang bobot KPI-nya 30%, targetnya 30%, potensi capaian 90%, dan skornya menjadi 31,76%. Yang kedua ada tingkat kepuasan pembeli hunian tematik. Bobot KPI-nya ada 25%, targetnya ada 90%, potensi capaian ada 95%, skornya ada 26,38%. Terus yang ketiga ada tingkat adopsi fitur smart technology. Bobot KPI-nya ada 20%, targetnya ada 80%, potensi capaian ada 80%, dan skornya ada 21 dan 0,25%. Terus selanjutnya ada nilai tambah properti dengan konsep tematik. Bobot KPI-nya ada 15%, targetnya di 15%, potensi capaian 20%, skornya 20%. Dan terakhir jumlah kolaborasi dengan art dan tech partner. Yang pertama ada bobot KPI-nya itu di 10%, targetnya ada di 10%, potensi capaiannya ada di 15%, dan skor akhirnya ada di 15%. Next. Terus ini Poin ada penting. alih ethical and strategic decision making. Etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan PT MNC Land TBK yang direncanakan. Di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu memastikan bahwa setiap keputusan pada 3 strategi yang direkomendasikan didasari oleh integritas tertinggi, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua, menempatkan kesejahteraan karyawan komunitas lokal di sekitar lokasi proyek dan keselamatan pengunjung sebagai prioritas utama. Dan yang ketiga, mengimplementasikan prinsip-prinsip environmental etik secara menyeluruh dalam integritas properti berkelanjutan, green development, mencakup penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang efektif. Yang keempat, ada mendorong inovasi dalam pengembangan atraksi baru yang mempromosikan nilai-nilai edukasi. Yang kelima, partisipasi dan keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan pengembangan proyek. Yang keenam, memastikan bahwa semua pemasok dan mitra bisnis mematuhi standar etika. Yang ketujuh, pelaporan berkala yang transparan mengenai kinerja etika sosial dan lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir ada memastikan semua proyek mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait lingkungan sosial dan ketenagakerjaan dan menghadapi adopsi praktik terbaik internasional. Salah satunya akan dengan ODGIA. Lalu berikut ada internasionalisasi plan. Saat ini kami memprioritaskan penguatan pasar domestik, yaitu strategi kami seperti pengembangan AR atau VR dan konsep hunian tematik masih dalam tahap awal dan validasi lokal. Oleh karena itu, rencana internasional ditunda. Jadi kami akan fokus pada validasi pasar domestik dan peningkatan kapabilitas internal. Internasionalisasi akan dipertimbangkan setelah model bisnis kami terbukti berhasil dan siap direplikasi. Next. Berikut ada conclusion. Sebagai penutup, strategi manajemen yang kami pilih berdasarkan ke SPM tersebut adalah product development yang berfokus pada inovasi
atraksi hiburan, hunian, tematik, serta pengembangan berkelanjutan. Strategi ini kami perkuat dengan alokasi anggaran sebesar 345,1 miliar yang dibagi secara proporsional ke dalam 6 kegiatan utama termasuk pengembangan atau VR show, integrasi smart home, dan green development yang semuanya mengacu pada tren pasar ini. Dalam pelaksanaan evaluasi dan implementasi strategi yang kami lakukan, kami juga memperhatikan etika lingkungan dan berkelanjutan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan serta sistem energi terbarukan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.